siang teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu teman-teman semua untuk hadir secara online maupun offline buat yang sudah hadir di IDS, kampus IDS ya. Uh, Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sebelum itu seminar ini dengan judul How to Start Your Career in Animation and Game Industry. Dengan pembicara kita kali ini yaitu Mas Yayat selaku game designer dan IDS Lectures. Kemudian ada Mas Dion selaku praktisi dan game designer juga gitu. Baik, sebelum kita mulai pada acara utama kita kali ini, aku mau kasih informasi untuk teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang mungkin sudah pernah dengar tentang IDS sebelumnya, kali ini IDS punya wajah baru dan punya program baru. Mungkin buat sebagian teman-teman belum pada tahu ya tentang program baru dari IDS BTech sendiri. Maka dari itu untuk memperkenalkan tentang IDS BTech ini, aku mempersilakan oleh rekan aku Yohana untuk menjelaskan tentang IDS BTech lebih lanjut. Silakan Kak Yohana. Oke. Oke, halo semua. Ih, pada lemes banget ya. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu IDS BTech ya. Atau karena kan kita sebenarnya tuh rutin ngadain webinar setiap hari Jumat biasanya. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah ikut webinarnya, jadi sedikit tahu, udah tahu tentang IDS. Jadi di sini aku mau coba jelasin lagi tentang IDS. Oke, jadi kita ini adalah gateway to international career. IDS BTech Person kita udah lebih dari 20 tahun ada di Indonesia dengan lebih dari 70 negara. Nih, jadi teman-teman kalau misalnya mau lanjut ke luar negeri itu bisa banget nanti lanjut ke 70 negara. Di 70 negara itu nanti ada lebih dari sorry, 300 university gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau lanjut ke dunia industri, itu bisa nanti teman-teman karena kita punya koneksi lebih dari 100 network, itu teman-teman nanti secara nggak langsung setelah selesai dari IDS bisa langsung bekerja. Oke Kak, mungkin PPT boleh di next. Oke. Di sini aku mau kasih unjuk sebuah video tentang BTech. Kira-kira BTech itu apa sih? When you write, your tone influences. Kita skip ya iklannya ya. Oke, kita balik ke PPT-nya tadi. Oke, nah jadi BTech ini adalah Business and Technology Education Council. Jadi IDS ini mempunyai BTech, di mana BTech ini adalah qualification dari UK. Jadi kalau teman-teman masuk IDS terus pengen lanjut ke negara, misalnya teman-teman pengen lanjut ke Aussie, itu bisa banget gitu. Jadi teman-teman mungkin di sini ada yang masih pelajar. Nah kalau yang pelajar itu BTech levelnya dia ada di nomor 3. Nah, setelah nanti teman-teman selesai dari sekolah, itu kalau di Indonesia kita ada 2 jalur, akademik sama vocational. Nah, kalau akademik itu dia memang lebih ke S1 yang lebih banyak teori gitu. Nah, kalau untuk yang vocational itu memang lebih banyak ke praktek kayak di IDS gitu. Nah, nanti setelah
lulus dari SMA bisa lanjut ke IDS 20 bulan, terus nanti bisa lanjut ke S1, terus nanti lanjut ke S2 dan S3 gitu. Nah, di sini ada kalau misalnya teman-teman mau lanjut ke luar negeri, itu kalau teman-teman pengen ke UK itu tinggal top up 1 year gitu. Jadi tinggal lanjut 1 tahun. Terus kalau teman-teman mau lanjut ke Aussie atau Australia itu teman-teman paling lama cuman 2 tahun aja gitu. Nanti mungkin teman-teman masih bingung nih tentang BTech itu nanti bisa langsung tanya aja ke dari tim admission nanti ada kok. Oke, boleh next Kak. Nah, ini untuk yang pathway education. Kayak yang aku bilang tadi, teman-teman kalau mau lanjut ke Aussie, ke UK, ke USA atau ke Asia itu 2 tahun di Jakarta. Terus kalau ke Australia teman-teman bisa lanjut 2 tahun. Kalau ke UK dia paling cepat hanya 1 tahun aja. Kalau ke UCA itu sekitar 2 tahun dan kalau ke Asia itu juga 2 tahun. Oke, next. Nah, ini map BTech yang udah tersebar. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di sini tuh BTech udah banyak banget diakuin semua negara. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena BTech ini udah luas banget jaringannya. Oke, next. Nah, ini untuk studi program yang ada di IDS, pastinya teman-teman yang datang ke sini ini tertarik di dunia kreatif. Karena di IDS sendiri kita ada 3 jurusan, ada Digital Design Illustration, ada Digital Animation and Games, dan ada Digital Film dan Media Production. Oke. Nah, ini kemarin baru ada mahasiswa yang sudah lanjut di International Pathway. Ada Marcelo Bryan. Marcelo ini waktu di IDS sama Keegan, dia ngambil jurusan film di IDS dan dia sekarang lanjut di GMC Academy. Terus ada Audrey Felicia. Kalau Audrey ini dia lanjut ke Griffith University dan selama di IDS kebetulan nilai dari dia itu bagus. GPA-nya 3,5 sehingga dia mendapatkan beasiswa sebesar 50% ke Griffith. Gitu. Oke, next. Oke, ini ada our academic team. Kalau misalnya teman-teman nanti join di IDS, nanti teman-teman bakal ketemu tim akademik kita yang ini. Gitu. Oke, next. Nah, ini ada alumni-alumni kita. Ada Livia Prima yang sekarang sudah bekerja di Polar Engine di Serpong. Terus ada John Halim yang saat ini sudah bekerja di Ubisoft. Waktu di IDS kebetulan dia ngambil jurusan animation. Terus ada Tiara Westlake ngambil digital film, sekarang sudah menjadi filmmaker di UK. Lalu ada Diki Eka Kurnia. Diki Eka Kurnia ini dia sekarang bekerja di Lumine Studio. Gitu. Waktu di IDS kebetulan dia juga ngambil jurusan animasi. Terus ada Rachel Vania dan Nurul Jihan sama waktu di IDS dia juga ngambil jurusan digital animation dan sekarang sudah bekerja di Infinite Framework dan Brownback Film. Oke, mulai next. Nah, ini alumni-alumni kita yang udah tersebar di perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang familiar nggak sama perusahaan-perusahaannya? Familiar ya. Nah, jadi alumni-alumni kita nih udah banyak banget tersebar di perusahaan-perusahaan seperti ini. Gitu. Oke, next. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang nanya gimana sih masuk IDS ya kan? Udah pastiin teman-teman udah punya ijazah SMA gitu. Dan misalnya teman-teman punya ijazah SMA bisa langsung nanti menghubungi IDS bisa dari website atau Instagram atau TikTok. Itu nanti bakal diarahin untuk ngobrol sama konselornya gitu. Terus nanti teman-teman ada tes masuk dulu untuk tahu kira-kira teman-teman tuh cocok gak sih di dunia industri, cocok gak sih di dunia kreatif gitu. Terus nanti ada interview juga bareng sama akademik tim kita tadi. Terus kalau misalnya teman-teman ada portofolio atau misalnya teman-teman udah pernah buat karya sesuatu, itu nanti bisa banget dilampirin sebagai nilai plus. Gitu. Oke, next. Oke, segitu aja. Nanti kalau teman-teman misalnya mau tahu tentang IDS, bisa kunjungin website IDS, idseducation.com, atau bisa langsung nanti lihat ke Instagramnya ya. Oke, atau mungkin teman-teman nanti setelah ini mau ngobrol-ngobrol tentang IDS, pengen tahu IDS lebih lanjut, nanti bisa banget cari tim IDS, gampang kok. Nanti teman-teman keluar, set, udah ketemu orangnya gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya.
Oke, itu dia pemaparan tentang IDS College, tentunya untuk perkuliahan. Nah, selain itu, sebelum itu terima kasih untuk Kak Yohana sudah menjelaskan tentang program college dari IDS BTEC. Selain itu, selain perkuliahan, tentunya kita juga punya program short course, dan short course ini juga dari IDS BTEC. Mungkin aku bisa dibantu oleh Mbak Kalis selaku dari corporate untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan, Kak. Halo, selamat pagi. Semuanya masih pagi ya? Masih seger kayaknya. Oke, gimana tadi udah dijelasin sama Kak Yohana, menarik ya tentang IDS? Ada yang tertarik mungkin buat lanjut perkuliahan atau lanjut di sini? Oke, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, selain perkuliahan kita juga punya nih beberapa program lain yang nggak kalah menarik gitu. Jadi buat upskilling kalau misalnya teman-teman sambil kuliah, sambil pengen kembangin lagi gitu ya ilmu-ilmunya, kita punya beberapa program. Boleh di next? Oke, dari mulai corporate training, kalau teman-teman atau kakak-kakak di sini yang sudah bekerja mau upskilling rekan sejawatnya gitu ya. Lalu yang kedua kita punya short course dan yang ketiga kita punya bootcamp juga gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini wondering kalau misalnya aku mau ambil short course itu ada temanya apa aja sih gitu kan. Nah, kita nggak cuma terbatas pada kreatif aja. Tapi di sini bisa dilihat kita juga punya dua topik utama. Yang pertama teknologi. Teknologi ini ada yang membahas terkait isi konsil atau cyber security, lalu yang kedua itu membahas terkait cloud gitu, dunia cloud, dan kita bekerja sama juga dengan AWS serta isi konsil gitu. Kalau yang kreatifnya mungkin di sini kakak-kakak karena ikutnya apa namanya kelasnya kreatif gitu ya, lebih cocok nih sama topik-topik kreatif ini dari mulai yang digital marketing, terus juga ada digital design, digital animation, terus digital film, UI UX gitu. Dan program-program ini dari mulai short course, bootcamp ataupun kursus lainnya kita adakan secara rutin gitu. Jadi kakak-kakak bisa cek-cek nih nanti ke sosial medianya IDS, kira-kira nanti bulan depan ada program apa aja ya gitu. Oke, next. Nah, untuk short course kebetulan kita sedang ada program terdekat nih kakak-kakak. Kita punya 2 topik yang kreatif dan 2 topik yang teknologi gitu. 2 topik yang kreatif kita punya dari pembelajaran terkait 3D modeling dan animations, yaitu jago bikin karakter untuk game dengan Blender dalam 8 jam gitu. Jadi setelah selesai nih dari seminar ini, kakak pengen langsung praktis, pengen langsung cobain gitu gimana sih cara bikin si karakter animasinya, boleh ini cocok banget buat kakak-kakak. Nanti di sini akan belajar lebih dalam terkait teknik pembuatan animasi yang outputnya nanti kakak bisa bikin karakter games gitu. Lalu topik yang kedua kita punya pembelajaran terkait screenwriting, jadi short course-nya tentang screenwriting. Di sini kita kerjasama dengan Paragon Pictures. Mungkin kakak-kakak ada yang ngeh sama Paragon Pictures, sering nonton di bioskop atau di TV gitu. Nah di sini di kelas screenwriting ini kita akan belajar cara bikin cerita, cara mengembangkan ide dari yang kita sering bengong nih, ada skenario gitu di kepala kita. Nah, kita akan kembangkan di situ untuk jadi sebuah naskah cerita. Lalu dari teknologinya ada AWS Cloud untuk mempelajari tentang Amazon Web Service Cloud dan ada cyber security untuk kakak-kakak tahu nih gimana sih cara mengelola data keamanan pribadi. Sekarang kan udah zaman yang hack-hackan gitu ya, bahaya. Nah, di sini kita akan mempelajari untuk yang di kelas cyber security itu akan mempelajari gimana cara pengamanan data. Kurang lebih ini short course yang akan kita adakan di 2 bulan ke depan, tapi pastinya nanti akan ada banyak short course menarik lainnya yang kita adakan secara rutin. Oke, boleh di next lagi? Oke, nah aku mungkin akan memperlihatkan secara lebih detail ya untuk yang kreatif, topiknya untuk yang animations. Jadi kita ambil di sini 3D modeling and animations. Nah, short course-nya ini diadakan selama 4 sesi. Jadi 4 hari yang berbeda, setiap minggunya kakak bisa masuk nanti ke pembelajarannya melalui online. Boleh di next lagi mungkin? Oke, nah berikut detailnya. Selama 4 sesi tersebut setara dengan pembelajaran 8 jam
plus nanti ada tugas interaktif juga gitu. Jadi kakak nggak cuma yang belajar terus teori aja, tapi kakak langsung praktis. Gimana sih cara ngebuatnya, gimana sih prakteknya, dan diberikan tugas yang setara dengan 8 jam lagi gitu. Jadi pembelajarannya total 16 jam, cuma 4 sesi gitu. Nah, di sini pengajarnya ada mahasiswa Niro, jadi sudah berpengalaman 20 lebih tahun di bidang industri kreatif sebagai ilustrator dan desainer gitu, terutama pada games dengan beberapa proyek menarik seperti dengan kementerian, lalu juga ada proyek untuk animasi Timor Leste dengan UNICEF gitu. Jadi di sini pastinya kita akan memberikan pengajarnya yang pasti sudah praktisi industri. Dia udah terbiasa tuh kerja gimana sih jadi ilustrator, gimana sih jadi animator games. Nah, kita bisa sambil sharing-sharing tuh sama pengajarnya nanti. Oh seru ya, gimana ya cara dapat project? Gitu. Kalau teori doang kan mungkin kakak akan kurang lengkap, jadi kita bantu upskill di sini. Selama 4 sesi itu apa aja yang dipelajari? Dari mulai basic terkait 3D modeling, jadi cara menggunakan Blender itu bagaimana sih? Nanti kakak bisa langsung praktek di situ. Lalu ada sesi kedua, kita akan mempelajarkan terkait teknik-teknik dasar dari mulai 3D-nya, texture-nya, terus material sampai lighting. Dan di selanjutnya di sesi 3 kita akan belajar untuk renderingnya. Sudah dasar-dasar, sudah tahu tekniknya, kita render buat jadi satu karakter. Gitu. Sampai nanti di sesi terakhir kita ada tes akhir. Jadi tes akhirnya ini bisa kakak pakai sebagai portofolio juga. Kalau misalnya teori kan nggak bisa kita pakai buat jualan nanti pas kita terjun ke dunia industri kan. Nah kita bikin satu portofolio. Animasi karakternya seperti apa, nanti kita buat di sesi terakhir akan ada mentoring session juga gitu. Jadi bisa ngulik lagi di situ. Kayak gimana sih bagusnya, tipsnya apa sih? Nah itu lebih enak nanti kita bisa ikut di sini. Harganya berapa? Mungkin udah pada penasaran? Harganya kebetulan kita sedang ada promo dan khusus untuk kakak-kakak yang hadir di sini kita berikan harga spesial yaitu 350.000 sudah dapat 4 sesi. Setara dengan tadi 8 jam pembelajaran plus 8 jam tugas. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang tertarik mungkin? Boleh? Nanti setelah sesi ini kalau misalnya sebelum pulang gitu melipir dulu ketemu aku dan tim, boleh silahkan. Oke, di next. Oke, di sini masih ada yang sekolah, SMA atau SMP atau baru lulus? Oh masih, halo kakak, salam kenal. Aku mau kenalin program juga nih. Mungkin kakak-kakak masih ada yang sekolah SMA, SMP atau punya adik gitu. Terus adiknya ini mungkin selama liburan kan udah mendekati liburan nih sekarang. Lagi ujian, bentar lagi liburan. Bingung mau ngapain ya liburan? Cuma scroll HP, scroll sosmed, cuma rebah-rebahan, kurang produktif gitu kan. Nah kita bikin satu program lagi namanya Holiday Bootcamp Program yang diadakan rutin setiap tahunnya gitu. Kebetulan kemarin pandemi, jadi kita terakhir mengadakan di tahun 2019. Nah, di Holiday Bootcamp ini kita ambil topik Design and Illustrations. Jadi kakak-kakak, teman-teman yang masih sekolah SMP, SMA, belajar dasar untuk desain dan illustration. Udah colong start sebelum kuliah. Gitu, boleh di next lagi? Oke, berikut detailnya. Jadi holiday bootcamp ini mungkin kakak-kakak wonder apa sih holiday bootcamp? Kenapa namanya holiday? Kalau bootcamp mungkin akan pembelajaran di kelas. Tapi karena judulnya bootcamp, kita akan ajak pembelajaran 2 hari di IDS di kampus kita ini. 2 hari laginya itu kita akan ajak jalan-jalan ke villa. Kita nginep, belajar sambil liburan, refreshing gitu kan. Daripada liburannya habis buat rebahan, pas masuk lagi udah bingung, kok liburannya nggak berasa. Gitu. Makanya kita adain holiday bootcamp ini dan kita membuat program ini nantinya selama 4 hari liburan, teman-teman, kakak-kakak atau adik-adiknya yang ikut mungkin selesai dari program ini langsung jago desain dan illustration. Karena kenapa? Belajarnya langsung dari para ahli. Gitu. Nah, di sini kita akan berikan fasilitas. Yang pertama itu akomodasi 2 hari 1 malam villa di Sentul, Kabupaten Bogor. Lalu kita juga akan sediakan snack,
meals, sama nanti di malam harinya pasti kan kalau di villa enak ya, bakar-bakar jagung, terus having fun sama teman-teman baru. Jadi kita akan sediakan juga bonfire party. Lalu ada pembelajaran dari tenaga ahli tentunya, pembicara kita dari Mas Yulian, yang pastinya sudah berpengalaman 24 tahun lebih di dunia industri design and illustration. Lalu juga kita akan memberikan modul dan rekaman pembelajaran. Lalu ada sertifikat. Jadi teman-teman, adik-adiknya, kakak-kakak di sini itu selesai dari program dapat sertifikat. Pada saat daftar kuliah, sertifikatnya itu bisa terpakai gitu. Bisa jadi salah satu portofolio. Kalau misalnya apalagi sudah interest sama jurusan DKV gitu atau yang lebih spesifiknya lagi. Lalu juga kita akan memberikan, sekarang kan zaman sosial media ya kakak-kakak, pastinya di villa kita cari yang estetik gitu. Nanti di dalamnya bisa foto-foto sama teman-teman baru, ada video-video seru-seruan. Kita juga akan berikan dokumentasi program tersebut gitu. Dan untuk Holiday Bootcamp ini kita adakan selama 4 hari dengan totalnya ada 12 sesi. Kalau yang tadi short course cuma ada 4 sesi, kalau di sini 12 sesi tapi padat dalam 4 hari. Jadi belajarnya itu lebih intensif, dapat materinya juga akan lebih enak, mentoring sessionnya juga langsung gitu. Kakak-kakak, teman-teman atau adik-adiknya juga bisa langsung tanya-tanya sama mentornya. Seseru apa sih terus bekerja di dunia industri, seseru apa sih ngambil-ngambil project buat design dan illustration gitu. Oke. Nah, ini kebetulan kita juga lagi ada harga promo. Harga aslinya itu di 7 juta per paket, sudah dapat fasilitas yang tadi saya sebutkan selama 4 hari. Untuk kakak-kakak di sini kita berikan promo di 6 juta. Tapi promonya nggak berhenti di situ. Pasti pengen yang lebih kan? Kita juga akan memberikan promotion referral. Jadi kalau kakak-kakak atau temennya atau adiknya bawa beberapa teman lainnya itu bisa konfirmasi ke kita biar kita berikan harga spesial. Gitu, menarik ya. Sekarang pasti pada senang diskon kan? Oke, boleh di next. Ya, dari aku cukup. Jadi kedepannya kita akan melakukan program-program ini secara rutin dari mulai short course, lalu yang tadi holiday bootcamp atau bootcamp reguler, sampai nantinya ada training-training atau kursus-kursus yang memang spesial kita adakan gitu. Stay tune di Instagramnya IDS@idseducation.com, pastinya kita akan share di sana gitu. Ada yang tertarik langsung pengen nanya mungkin? Boleh? Atau mungkin pengen penasaran langsung lanjut dulu, nanti nextnya kita akan standby di depan, boleh kalau misalnya mau tanya-tanya silahkan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Kalis untuk penyampaiannya tentang program short course yang mungkin nanti dari teman-teman ada yang tertarik, boleh nanti langsung ke depan aja, banyak tim dari IDS yang akan standby di depan gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke acara intinya yang langsung aja kita panggilkan narasumber kita yaitu Mas Yayat dan Mas Dion. Tepuk tangan untuk Mas Yayat dan Mas Dion, dipersilakan untuk masuk. Berbicara soal animasi, untuk teman-teman yang ingin terjun ke industri, ya boleh silakan. Apa aja sih yang harus dipersiapkan atau apa aja sih yang akan dipelajarin selama kalian ingin belajar tentang animation? Nah, langsung aja, halo Mas Yayat, silakan, boleh silakan duduk. Langsung aja nih kita dengarkan pemaparan dari Mas Dion. Kepada Mas Dion dipersilakan untuk memaparkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, perkenalkan nama saya Adi Trahono. Biasanya dipanggil Dion karena kalimatnya Adi Trahono. Ibu saya entah kenapa jadi Dion, jadi gabungin dari Adi Trahono, Adiono karena terlalu jelek jadinya Dion lebih keren. So lanjut aja kita ke presentasi dulu. Ya, saya mulai dari animasinya nggak ada. Saya mulai dari ini, Start Making Games. Jadi saya berkesempatan di tahun 2010 untuk bekerja di sebuah perusahaan game Indonesia yang waktu itu sangat mitos sekali bahwa Indonesia punya game developer.
Namanya Ultimate dan dia adalah salah satu dari game developer pertama di Indonesia. Salah satu, jadi bukan yang pertama, jadi salah satunya. Nah dari situ saya bekerja dengan beberapa tim. Saya lulusan desain. Saya nggak ngerti cara bikin game, tapi saya main game. Saya punya beberapa konsol di rumah dari Atari, Nintendo, Sega Genesis, Sega Saturn gitulah. Ngumpulin duit saya nggak pernah jajan, jadi dikasih uang jajan saya nggak pernah jajan. Duit saya untuk beli game-game konsol ini. Dan terakhir saya punya PS4, belum punya PS5. Harapan masih ada, tapi itu dia. Basically dengan kita main game kita bisa tahu naratif yang diberikan dari game itu sendiri. Jadi visualisasi dan segala macam. Tapi kita mulai dari kenapa orang-orang ini, the big boys ini, saya mulai dari big boys menciptakan game. Saya mulai dari the big boys, how they started, how to make one, and how to document it, and how to create team. Langsung, Mas. The big boys. Kalau ngomongin big boys, lanjut. Kita pasti udah kenal beberapa orang ini. Salah satunya Shigeru Miyamoto, founder of Nintendo. Dia itu menciptakan beberapa game pertama kali. Tapi saya mau sedikit cerita tentang Shigeru Miyamoto. Dia waktu kecil itu hidup di desa. Dan di desa itu di belakang ada gua. Di hutan bambu itu ada satu gua. Dan dia ngeri banget untuk masuk ke dalam gua itu. Waktu kecil. Akhirnya di umur berapa dia memberanikan diri. Dia masuk dalam gua. Ternyata cuman ada sedikit kotoran kelelawar dan segala macam. Dan gak terlalu dalam. Jadi ketakutannya dia itu menginspirasikan dia untuk menciptakan Legend of Zelda. Game pertama kalinya dia untuk menciptakan karakter dari top down up. Dia masuk ke dalam gua, dia mau merasakan pemain yang ngeri ke dalam gua itu seperti layaknya dia merasakan waktu kecil. Nextnya adalah, ini fans saya, Yu Suzuki. Kalau ada yang nggak tahu, Yu Suzuki itu adalah game developer ide dan main otaknya Sega waktu itu. Dia menciptakan beberapa game, salah satunya ada yang tahu Road Rash, Road Rash, ya Road Rash kalau nggak salah. Jadi ada mobil merah dikejar-kejar sama Virtua Fighter. Dia menciptakan IP beberapa Virtua Fighter dari Akira sampai ke musuhnya Dural. Next ya. Kazuhiro Kaeda. Kalau kenal orang ini pasti kenal Resident Evil. Dia menciptakan game-game horor pertama kali yang dilakukan di PlayStation 1. Pertama kali saya main Resident Evil pertama, saya mimpi buruk. Saya takut sama jendela di hujan-hujan, takut ada anjing zombie keluar dari kaca itu. Itu pertama kali yang buat kita megang stick PS, ada adegan itu lempar sticknya, kaget. Bapak ini tanggung jawabnya. Terus nextnya, siapa yang nggak kenal Hideo Kojima? Ya udah ngomong semua. Hideo Kojima itu dia pertama kali mulai dari humble beginning, nanti saya akan ceritakan kenapa humble beginningnya. Wah terima kasih udah hadir. Di humble beginningnya dia sampai akhirnya dia menciptakan game yang temanya sangat seespionase gitu dan science fiction dan segala macam. Hideo Kojima punya image bahwa dirinya sebenarnya bukan game designer, dia adalah film director. Tapi dia kerja di sebuah game, bukan di Hollywood, jadi ya dia akhirnya bikin-bikin game aja gitu. Nanti humble beginningnya lucu banget, saya akan ceritakan. Next ya. Takeshi Nishiyama, dia itu kerja di Capcom bareng sama Katsuhiro. Cuman dia di bagian game Capcom yang sangat terkenal sampai sekarang, namanya Street Fighter. Dia itu sempat berkhianat, kabur dari Capcom ke musuhnya SNK untuk menciptakan Art of Fighting di King of Fighters. Jadi ada karakter-karakter yang entah kenapa ada kesamaan gitu. Satu namanya Ryu, satu namanya Ryo. Terus mereka nggak ngerti gimana, akhirnya SNK mulai bangkrut, dia balik lagi ke Capcom. Terus menciptakan Street Fighter 5. Next ya. Kaname Fujioka. Ini saya baru ngefans
sekarang-sekarang ini dikarenakan dia menciptakan Monster Hunter. Ngefansnya agak telat ya, karena Monster Hunter World baru saya main. Sebelum-sebelumnya saya nggak gitu main. Cuman dia artinya waktu dia menciptakan Monster Hunter, dia seneng banget mencari apa ya, belalang di padang rumput. Terus dia nangkep belalang pakai tali, terus dia terbang-terbangin gitu waktu kecil. Jadi elemen-elemen game yang dia rasakan itu dia kasih waktu dia pelajari waktu dia kecil gitu. Main-main kayak main petak umpet lah, main tekap lah. Ada beberapa game developer yang horor tuh dia pernah main petak umpet, akhirnya dia menciptakan satu game juga. Ini sama, dia kayak menemukan sesuatu yang baru di lapangannya dia. Oh, ini makhluk apa ini? Oh, makhluk apa ini? Dan Jepang itu penuh dengan berbagai macam makhluk-makhluk yokai namanya. Dan dia ngarepin menemukan yokai. Cuman sayangnya dia nggak menemukan yokai, dia malah menciptakan monster-monster hebat ini. Talas lah, apalah, jadi kita bisa tahu. Next ya. Hideki Kamiya. Dia itu pencipta game hebat yang lagi ngetren akhir-akhir ini namanya Tekken. Bapak botak ini dia nggak suka jagoan, dia anti hero. Dia bukan hero sentris, kalau saya hero sentris. Kalau dia kebalikannya, dia nggak suka jagoan yang baik dan segala macam, boring buat dia. So dia menciptakan satu karakter yang temanya emang udah jahat gitu, udah badass katanya. Dia cuma minta karakter-karakter di gamenya dia cuma ngerasakan apa yang dia rasakan waktu kecil. Dia dibully. Karena dia dibully, dia pengen belajar bela diri. So dia menciptakan karakter-karakter ini yang dia lihat teman-teman SMA-nya. Ada yang gede, ada yang dibilang beruang, ada yang dibilang apa. Jadi banyak-banyak karakter-karakter itu teman-teman SMA-nya di semua. Inspirasinya dari situ. Akhirnya dia menciptakan game Tekken. Next ya. Neil Druckmann ini adalah game yang membuat saya nangis. Dia menciptakan Among Us. Di episode 1 gamenya mulai, kita udah dibuat sebuah situasi di mana kita ngelihat bencana zombie di mana-mana, terus ada bapak nganterin anaknya sampai anaknya mati, terus kita udah mulai nangis gitu. Game ini dia fokusnya ke arah emosional. Dia bukan ke arah gameplaynya itu biar orang lain aja. Dia cuma minta emosional di dalam dunianya. Makanya Neil Druckmann menciptakan sebuah dunia yang orang bisa ngerti perasaan dia waktu dia punya anak. Waktu dia anaknya harus dia lepas. Waktu dia harus mengangkat anak baru lagi. Dan anak itu harus melanjutkan obornya dia untuk menyelamatkan dirinya dia. Dan cuman Among Us ini yang membuat gue rasanya main game harus ada tisu di sebelahnya karena harus sering melakukan hal-hal seperti ini. Walaupun gamenya banyak zombie gitu. Unsurnya banyak zombie tapi itu bukan utamanya. Utamanya adalah emosionalnya dia. Next ya. John Tobias dan Ed Boon. Ada yang tahu mereka siapa? Ya, yang orang tua kayaknya tahu. John Tobias dan Ed Boon menciptakan satu game yang hampir diadili di Amerika, namanya Mortal Kombat. Dia hampir ditendang dari Amerika karena menciptakan game yang sangat gore, yang semua orang melihatnya penuh dengan darah. Sampai Nintendo minta dia harus ubah sedikit demi masuk ke pasarannya Nintendo. Jadi darahnya diubah jadi hijau. Tapi masih ada darah. Ini darah masih ada. Kayak gitu. Next ya. Terakhir adalah Yuji Naka. Yuji Naka bukan game designer, tapi saya akan menceritakan dia sedikit. Dia itu sempat menciptakan sebuah karakter, kepalanya gede, agak bulat kayak telur, punya kumis. Terus dia dikirim dari Jepang ke Amerika untuk kasih petisi ke orang-orang sana karena targetnya Sega, dia disewa Sega.
dia diminta untuk menciptakan sebuah karakter untuk di pasarnya Amerika Utara. So dia diberikan petisi. Bayangin orang Jepang, Inggrisnya patah-patah, datang ke eh, salah satu daerah terkenal di New York, bikin petisi-petisi, this one or this one, choose, udah gitu doang. Terus orang Amerika, oke, ya udah. Terus pas dilihat, oh ternyata gambarnya tertarik juga, tapi nggak banyak orang suka. Dikasih 1 hari di CEO Sega untuk bikin 1 gambar lagi. So dia menciptakan sebuah napkin di setiap pizza parlor yang ada di New York. Akhirnya menciptakan satu benda hitam, punya rambut tajam, punya sepatu merah, warnanya coklat. Dikirim. Ya, coba tanya lagi. Nah, udah dilakukan lagi, tanya-tanya segala macam. Akhirnya disetujuin bahwa karakternya itu. Balik lagi ke Jepang. Oh, yang dipilih nih, baik, kasih warna corporate aja, terus kasih namanya di siapa? Teman dia di belakang bersin, Sonic. So, akhirnya Yuji Naka menciptakan Sonic the Hedgehog. Next ya. So, how they started, itu yang tadi saya ceritakan. Next ya, langsung. Their humble beginning itu dimulai dari satu, tadi si pencipta Nintendo menciptakan Super Mario Bros. Next ya. Ini tadi Road Rash. Jadi karakter di situ namanya Jackie. Jackie adalah karakter dari Virtua Fighter. Dan sebelahnya ada cewek rambut pirang, itu bukan pacarnya, itu adiknya, nama Sarah Bryan. Jadi Jackie Bryan sama Sarah Bryan bagian juga dari Virtua Fighter. Itu adalah Street Fighter 1. Jackie yang tahu, karena terkenalnya di sini adalah Street Fighter 2 World Tournament. Next ya. Ini adalah Penguin Adventure. Tebak siapa yang buat? Hideo Kojima. Jadi humble beginningnya dia adalah seekor penguin lagi lari-lari, lompat-lompat lobang-lobang. Dari itu nanti akhirnya jadi bikin Metal Gear. Next ya. Mortal Kombat yang pertama. Dia tidak bisa gambar, jadi dia memfoto beberapa aktor-aktor melakukan gerak-gerakan mukul biasa, tendang kayak gitu. Oh ngisi suaranya gimana? Yaudah ngisi suara biasa aja. Liu Kang yang paling susah banget suaranya karena dia tendangan tanpa bayangannya dia nggak jelas. Next ya. Ini adalah Tekken 1. Lihat itu temennya dia yang selalu jagain dia kalau lagi dibully. Tapi dia jarang ketemu. Itu Jack namanya. Next ya. Resident Evil 1 yang buat saya mimpi buruk tiap malam. Ada zombie, tembak palanya, tembak kakinya, tembak palanya, tembak kakinya. Next ya. Inilah desain apronnya itu. Sonic pertama kali. Next ya. Itu Yuji Naka yang punya. Yang terakhir Jack 3 itu di PS2 kalau nggak salah. Jack 3 ini adalah ciptaannya si Hendrik tadi. Sebelum dia menciptakan Among Us. Dia khusus untuk menciptakan Jack 3 karena dia ngelihat Jack 3, Jack sebelum-sebelumnya kurang begitu bagus. Dan ini akhirnya, satu klik aja, biar animasinya jalan sendiri. Dan berakhir mereka menciptakan game-game ini. Itu adalah Death Stranding. Itu Mortal Kombat terbaru. Itu si ganteng. Ini si cantik yang jadi zombie. Ini Sonic dengan yang bukan desainnya dia, tapi dia berbarengan sama desain Sonic yang baru di Sonic Generation. Yang terakhir Among Us. So eventually their humble beginning is very very humble ya. Pertama kali bikin game mereka cuman fokusnya apa yang mereka suka, apa yang mereka tahu, apa yang dia pernah rasakan atau pernah ngalamin. Next ya. How to make a game. How to make one. Boleh mas? Lanjut.
So, yang punya ide kira-kira mau bikin ide, mau ini bisa kemanapun ya, mau bikin film, mau bikin game, mau bikin apapun. Ada ide, tulis. Ya, kok gitu tulisannya. Fontnya nggak ada. Next ya. Misalnya, kalau saya mau customize mecha type. Terus lanjut, mecha type game. Jadi dari customize mecha type game itu kira-kira wujudnya seperti apa? Nah, itu langsung kita bikin lanjutannya, ide-ide lanjutannya menjadi kayak semacam bubble di bawahnya. Pencet, silakan. Kita harus punya musik yang bagus, punya visual yang bagus, gameplaynya yang gampang, mechanical-nya nggak terlalu susah. Show off, ngasih tahu bahwa setiap mecha yang kita buat itu menciptakan sesuatu yang bisa kita pamerkan. Terus kita harus punya online community. Itu ide pertama kali dia buat. Customize mecha type game. Perkembangannya ke bawah-bawah itu adalah ide-ide lanjutannya yang akhirnya dipilih. Dan gamenya udah ada. Namanya adalah klik mas. Gunam Breaker. Cek aja. Nextnya ada beberapa ide tambahan lagi misalkan. Ini kita cepet aja. Ada superhero, supervillain, online sandbox. Dengan lagi-lagi ide yang ditambahkan ke bawah-bawahnya bisa kemana-mana. Dari komik, punya gameplaynya bagus, MMORPG, online community. Dan game ini udah ada juga, namanya adalah DC Universe Online. Dari 2013 sampai sekarang masih online. Nggak habis. Next ya. High School Fights dengan music visual mechanics, unlock story. Dia ini gamenya agak lama, mungkin orang-orang tua sudah tahu kalau ada yang main game. Judulnya Justice Gakuen atau Rival School. Next ya. Monster Brawl, fight di satu ruangan. Musiknya bagus, visualnya bagus, gameplaynya bagus, mechanical, unlockable DLC. This is where the money come from. Jadi kita unlock beberapa DLC yang dimasukin ke dalam gamenya. Monster-monsternya bisa dari apapun. Dan gamenya udah ada, namanya adalah Giga Bash. Ultraman masuk situ, Godzilla masuk situ. Jadi monster-monster besar ini masuk ke dalam dunia ini. Next ya. So how to document it. Jadi dari ide-ide yang udah ada tadi, kita harus dokumentasikan. Lanjut. So how to create yours. Jadi start with the idea tadi. Ide itu datang dari mana aja, dari manapun. Bisa dipencet. Bisa dari makanan, traveling, apapun yang di luar dunia kita. Ada lagi dari buku, dari musik, dari film yang kita nonton. Itu ide apapun yang bisa kita lakukan. Next ya. Habis kita dapat ide, kita ngeplan. Dengan namanya game design document atau istilahnya dengan GDD. GDD itu apa isinya? Ini adalah dokumen pertama kali yang kalian harus lakukan. Taruh logo corporation kalian di situ, game design dokumennya apa, judulnya di situ, dan segala macam. Nah ini bisa berubah-berubah dan bisa jadi sesuatu yang kita ubah ke depan-depannya. Makanya kita tambahan game Dion point 1 atau 01. Kalau ada perubahan, game Dion 1.2, game Dion 1.3 dan seterusnya. Nextnya. Jadi dari ide-ide itu kasih tahu di dalam GDD-nya. Gamenya apa? Idenya apa? Tadi yang ditulis. Berikutnya, dari gamenya apa? Kita bikin story-nya. Dari story-nya pasti ada karakter. Karakternya seperti apa? Nextnya. Dari karakternya, game mekaniknya seperti apa? Lanjut. Dalam game mekaniknya pasti ada in-game transaction. Jadi ada uang di dalam game itu. Caranya untuk masukin duitnya gimana? Terus kita jangan lupa bahwa user interface sama user experience itu paling penting dalam menciptakan sebuah game. Karena ya orang yang kita mainin tuh gimana sesuai targetnya. Kalau misalnya anak kecil jangan terlalu susah. Jangan terlalu ribet. Buatnya sesimpel mungkin. Kalau emang orang-orang dewasa ya udah. Tapi jangan terlalu diribetin. Walaupun ada beberapa orang suka ribet,
masukin item dimanapun. Kita harus ngambil item ini atau tidak. Keinginan orang untuk ngambil item itu bagus apa enggak. Next ya. Ini yang paling sering kita lakukan dalam game design dokumen. Test it. Kalau misalkan yang ngetes bilang nggak bagus, ganti jadi 2.0. Kalau ngetes bilang ini ada bug di sini, 2.1. Kalau ada tes bilang ini bagus tapi ada sedikit perubahan di sini sana, apakah boleh jadi 3.0? Enggak, masih itu aja. Yaudah 2.0, 2.3.6, point bla bla bla. Jadi judul game dengan ada poin-poin di belakangnya. Next ya. Adalah gimana cara menciptakan sebuah tim. Dari itu semua GDD kita berikan ke dua tim. Silakan lanjut. GDD itu adalah komunikasinya kita yang punya ide, yang punya jalan, dan berikannya itu ke dalam tim. Timnya itu apa aja? Satu, specialist. You need a team of specialists. Satu adalah a few game planner, which is diri kalian juga. Kalau misalkan ada teman lain, punya ide nih, gue ada gini-gini, ajak, masukin ke dalam GDD. Lanjut. Few illustrator, kalau kalian nggak bisa gambar, cari orang-orang yang jago gambar. Kalau misalkan orang itu jago 3D, tarik dia, kasih dia makan, kasih dia rokok, kasih dia kopi. Nih gue mau bikin game ini ya, nih GDD-nya. Terus, a few programmer, sini. Lo nggak bisa ngomong kan, duduk sini. Nih gue punya ini nih. Coba buka. Wah susah mekaniknya. Apa yang lo bisa tambahin? Terus, next ya. A few scriptwriter. Jadi, again, yang bikin Among Us itu dia jago membuat cerita. Narasinya luar biasa. Jadi dia bisa mengerti visualisasi gambarnya itu seperti apa, alur ceritanya itu seperti apa. Seorang itu sangat penting untuk menciptakan scriptwriter. Next ya. A few game tester. Nah ini teman-teman yang 8 jam di depan handphone mungkin atau 3 jam atau berapa, coba ajak mainin gamenya kalau udah jadi prototype. Coba gamenya bagus apa enggak. Next ya. Music composer. Ada bagus atau tidaknya sebuah game itu berawal dari audio visualnya. Kenapa dibilang audio visual? Kenapa audio pertama yang diomongin sebelum visual? Karena yaitu visualisasi itu tidak akan berkembang lebih indah lagi kalau ada audionya. Kalau kita ngomongin cuman omongan orang bisu tanpa ada suara, kayaknya ada yang awkward di situ. Kita pasti masukin musik, kita masukin sesuatu juga. Sama juga sama game. Next ya. Marketing team. Ini yang paling penting. Game udah jadi, testernya udah bilang oke. Game ini bagus. Ini adalah cahaya saya. Dicemplungin ke Google Play. Satu cahaya di cahaya-cahaya lain. Gimana ngomonginnya? Orang marketingnya akan ngomong itu. Dia yang ngerti caranya. Untuk membuat game ini lebih bercahaya dari yang lain-lainnya. Dengan dia masukin ke platform-platform sosial media lainnya. Facebook lah, Instagram lah, apapun. Next ya. A game publisher. Jadi gamenya udah terkenal di sini sana. Game publisher itu opsional sebenarnya. Cuman kalau misalkan harus membuat game yang udah terbeli, kita harus taruh ke dalam contoh Sega. Atau yang paling di Indonesia lokal banget tuh Toge Production. Dia udah punya untuk khusus ininya. Kalau misalkan mau lebih Jepang lagi, ada lagi Bandai Namco. Mungkin tambahan ada mainan belakang-belakangnya, nggak tahu deh. Saya tujuannya kita menciptakan ini adalah membuat sapi perah dari game yang kita buat, IP yang kita buat. Nextnya. Oh udah, that's it. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya ada tambahan dari sponsor C. Kalau misalkan harus menciptakan sebuah game dengan karakter yang seperti yang kalian inginkan dalam bentuk 3D, kita ada jago bikin karakter untuk games dengan Blender dalam 8 jam di dalam IDS.
Biasanya itu ada bonus akses puluhan digital learning animation. Nanti akan coba dites langsung kebanyakan dari IDS-nya langsung. Dan ini online juga, jadi coba aja untuk coba game karakter kalian sendiri dan jadilah game developer yang mungkin kedepannya akan berkembang dari sekarang. Terima kasih itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku hilang. Suaraku hilang. Terima kasih. Saya balikan ke IDS. Halo, ada orang? Ya, silakan. Oke. Gak lama ya terus saya ngomong. Oke, itu dia pemaparan dari Mas Dion. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, buat teman-teman nih yang suka main game, jangan cuma main game, mungkin penasaran juga nih gimana sih pembuatan dari game sendiri itu gitu ya. Langsung aja akan dilanjutkan oleh Mas Yayat untuk menjelaskan tentang pembuatan game itu gimana sih gitu. Silakan. Apa yang Ini cek belum sama. Yalah. Cek. Kedengar suaranya? Kedengeran sih, tapi enggak nyala ya. Kita pakai mic aja ya. Oke deh. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi saya mau cerita dulu ya. Jadi saya seminar bareng Mas Dion tadi tuh baru pertama kali. Tapi kok bisa nyambung gitu ya materinya. Artinya eh, kalau mungkin secara gamblang tadi kita bisa sama-sama mendengar ada game designer A, game designer B dan seterusnya gitu ya. Jadi itu sebenarnya di luar dari ini saya lah. Makanya kayaknya untuk hari ini tuh saya perlu ngajak teman saya ini nih untuk menjelaskan masalah tadi. Oke, eh, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya ya. Kebetulan di IDS ini saya aktif untuk memberikan materi pengajaran tentang game development. Ya, Em, tadi ada kata-kata yang sebenarnya mau kita coba diskusikan gitu ya. Kita semua di sini senang dengan game kah? Senang banget gitu ya. Oke, saya juga seorang gamers, tapi mungkin tidak sebanyak eh, teman-teman di sini ataupun seperti yang dipaparkan di makalah tadi. Tapi itu ada hubungannya dengan yang mau saya jelaskan. Nah, sampai sekarang saya sudah punya anak 3 dan anak saya yang paling besar itu SMA gitu ya. Tapi tetap kita kadang walaupun saling berebutan, tapi saya tetap bisa menyalurkan hobinya untuk tetap bisa bermain game. Nah, kita mulai dari tampilan di depan sini. Jadi sebenarnya ada 3 istilah yang biasa kalau kita gamers itu dengar gitu ya. Yang pertama itu adalah casual game. Ada yang kalau lihat dari gambarnya pasti oh modelnya seperti ini. Tapi secara definisi sebenarnya casual game itu apa sih gitu ya. Casual game itu adalah satu game yang memang dirancang atau dibuat itu dengan tujuan untuk dalam tanda kutip wasting time. Artinya bagaimana user atau gamer itu dalam satu waktu tertentu secara random, apakah dia lagi nunggu
bis, apakah dia lagi nunggu kereta, apakah dia lagi nunggu waktu giliran dan segala macam, maka dia bisa menghabiskan waktu tunggunya itu dengan cara main game. Tipikalnya game-game dengan tipe kasual ini secara controller tadi itu lebih mudah untuk dieksekusi. Kita bisa memainkan game-game jenis kasual itu dengan satu jari misalnya, ya, dengan posisi berdiri senderan di tiang gitu ya, sambil main dengan fokus. Dia fokus kepada apa yang ada di depannya, kemudian jarinya saja yang bergerak gitu. Atau bahkan eh, dengan satu atau dua jari. Dan jenis tantangannya juga tidak terlalu susah. Artinya di situ lebih menekankan kepada fun, lebih menekankan kepada bagaimana menghibur dalam satu kurun waktu tertentu sehingga waktu tadi tidak terlalu berasa gitu ya. Kemudian contohnya adalah yang ada di depan sini. Ya, ada Angry Bird, kemudian ada Plant versus Zombie dan seterusnya. Dan inilah yang paling banyak dikonsumsi oleh kita. Artinya casual game itu lebih bersifat easy dan kemudian media yang digunakan itu juga lebih umum. Itu bisa diakses melalui media handphone kita. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada next, Mas. Ada mid-core game. Masih ada yang main ini? Ada ya? Ada ya? Oke, saya main yang di tengah. Saya yang di tengah. Tapi karena mainnya telat, jadi orang udah banyak yang jago gitu ya. Eh, saya dibilang cupu terus kalau untuk main di tengah. Artinya nyusahin tim lah sebutannya gitu. Bahkan kalah jago dengan anak saya dan pernah kita berdebat karena peringkat mitik dia turun sampai berapa level gara-gara saya mainin akunnya gitu ya. Nah, game dengan jenis midcore ini itu tingkat upgrade di dalam sistem gamenya itu mulai bertambah. Jadi mulai dari visualnya, kemudian interaksinya, kemudian navigasi dan tujuannya juga ikut berubah. Midcore game yang kalian lihat di sini secara umum itu lebih menekankan kepada player versus player. Jadi kalian pertama kali main begitu start itu tidak akan mungkin memikirkan hal lain kecuali mengalahkan musuh secepat-cepatnya bersama tim. Tapi dengan tipe model mid-core seperti ini justru membuat sebuah gaya baru dalam berkomunikasi generasi yang memainkan game ini. Kalau dulu zaman saya berkomunikasi nongkrong di pos ronda sampai jauh malam, main gitar dan segala macam, berkomunikasi dengan teman. Tapi tradisi itu turun ke generasi sekarang, itu caranya beda. Generasi sekarang nggak mungkin mau nongkrong di pos ronda sampai jauh malam gitu. Tapi mereka berkomunikasi dalam media yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, tapi bekerja sama. Punya satu tujuan, lu ke kanan ya, nanti di sana lu mendak aja jadi sniper kah atau apa segala macam. Ya, artinya pola-pola dari generasi ke generasi itu sebenarnya tetap ada, tapi caranya saja yang berubah. Dan di dalam tipe mid-core game ini, itu hampir tidak ada kesempatan kita untuk bisa melihat arena sekeliling kita. Pada saat kita main Free Fire, apakah kita perhatikan, oh itu rumputnya ada batunya, ada lumutnya di situ ya? Nggak akan mungkin. Karena begitu kalau kita perhatikan itu, kita pasti sudah di door dan segala macam. Ya, jadi tipe game mid-core itu adalah bagaimana cara tercepat kita secara tim untuk mengalahkan musuh. Oke, kemudian yang ketiga adalah ya, core game. Nah, saya termasuk yang ini. Jadi kalau yang tadi ya mainin tapi nggak terlalu serius lah. Tapi kalau ini saya mainkan secara serius. Apa bedanya mid-core dengan core game? Kalau core game itu tadi, kalau kita sudah kayak saya gitu ya. Saya ada istri, kemudian ada anak. Pasti sebagai seorang ayah yang baik gitu ya. Itu begitu saya pulang dari kesibukan, saya harus melayani mereka dulu sampai kebutuhan mereka selesai, sampai kebutuhan anak-anak saya selesai, dari pendidikan dan segala macam lah semuanya, baru saya punya waktu untuk saya. Nah,
core game itu membutuhkan satu waktu khusus atau serius bagi kita yang mau main. Contoh game-game seperti ini, ya. Core game itu sangat disukai oleh gamers yang secara mendalam, secara emosional itu seolah-olah menjelma menjadi tokoh yang dimainkan. Kalau saya lagi mainin Assassin's Creed, saya merasa jadi si Edwardnya atau jadi si Cassandra-nya dan segala macam. Dan cerita itu saya telusuri sampai sejauh mana itu bisa di-track ceritanya. Saya tipe main yang seperti ini. Artinya nggak pakai tim dan nggak pakai, karena tipenya rata-rata single player secara historical. Tapi dari sini, dari game dengan jenis ini, kita bisa belajar. Karena terus terang saya jadi tahu perkembangan dari dinasti di satu kebudayaan atau satu negara melalui game dinasti warrior. Di mana di situ ada Lubu, di mana ada dinasti Han, dinasti segala macam, ada perkembangannya. Kemudian dari mana asal muasal assassin misal? Bisa nggak assassin itu ada dari Indonesia? Kalau kita sebagai penikmat core game, itu bisa kita tarik benang merahnya. Ya, assassin ada yang tahu asal muasalnya? Hah? Jadi Assassin's Creed itu diambil dari sebuah cerita mitos tentang pertempuran jangka panjang antara klan Assassin dari timur dengan klan Templar. Jadi asal muasal perkembangan ide tentang game itu asal muasalnya dari situ. Dan itu kalau ditarik sejarahnya ada klan Assassin. Ya, jadi sekelompok pembunuh bayaran yang disewa oleh para bangsawan, para penguasa untuk mengeksekusi target. Apakah memang dengan menggunakan pisau kecil kemudian jari manisnya dipotong, itu adalah perkembangan. Kita tarik lagi benarannya iya atau tidak. Tapi di dalam game itu kalau dia mau jadi seorang assassin, dia harus dipotong jari manisnya supaya pisau kecilnya bisa keluar dari sini. Gitu ya. Tapi asal muasal dari game yang dengan tipe core game itu biasanya ditarik dari kisah-kisah mitos atau kisah-kisah sejarah yang ada. Kemudian dikembangkan apakah itu menjadi mirip atau dia berjalan berdampingan dengan cerita tersebut. Nah, di sini kalau misalnya kita tarik dari awal lagi, ada casual game, kemudian ada apa tadi, mid-core game, kemudian ada core game. Ini semua detailnya itu seperti yang digambarkan di materi Mas Dion tadi. Jadi pembuat game desainernya siapa dan segala macam. Semua tokoh-tokoh game dari luar yang berhasil membuat sebuah game dan kemudian itu menjadi sebuah ikon di negara kita. Untuk kesempatan kali ini saya mau bahas lebih kepada lalu apa yang bisa kita perbuat sebagai orang Indonesia. Nah, mungkin bisa dilanjutkan satu slide lagi. Kalau kita masuk ke dalam bagaimana potensi industri game di Indonesia, yang saya ceritakan tadi, yang diceritakan oleh Mas Dion tadi, itu kita melihat berkacanya kepada satu komunitas, satu studio, satu kelompok orang yang berhasil membuat atau meng-create satu game, kemudian banyak peminatnya. Tapi kita balik lagi kepada diri kita, di Indonesia kita sudah bisa bikin apa? Gitu ya. Sekarang ini sampai mungkin saya sudah ngajar di beberapa kampus tentang bagaimana game development, kemudian bagaimana perjuangan saya di 2009 membuat game itu yang tadinya dipandang sebagai satu permainan menjadi masuk ke ranah akademis misalnya. Itu dipandang sebelah mata. Artinya kalau kita lihat dari diagram di sini, lanjut Mas. Kalau kita lihat dari diagram di sini lanjutannya, jadi 10 negara dengan pemain video game terbanyak di dunia. Ini saya dapat datanya Januari 2022. Artinya ada kenaikan di 2024, tapi mungkin fix datanya belum diketahui. Tapi kalau kita lihat di sini, Indonesia itu menjadi urutan ketiga. Gamersnya. Artinya yang mainin.
ya. Hah? Ya, main doang. Main doang itu artinya kita keluar duit. Ada yang main game dengan play for win, ada? Jadi pokoknya gue mau saingan dari awal kayaknya nggak ada, gue bayar aja deh, beli beli diamond, beli apa supaya ininya naik gitu ya. Nah, jadi 10 negara dengan pemain video game terbanyak itu Indonesia masuknya ketiga. Itu sangat berbanding terbalik dengan perkembangan industri yang ada di dalam negara Indonesia ini. Jadi peringkat ketiga untuk pengembangan gamenya, akan tetapi industri lokal yang memproduksi game tersebut itu masih sedikit. Nah, kebetulan karena saya di dalam cakupan pendidikan, maka ini menjadi perhatian khusus kita. Artinya kita coba menyadarkan bahwa ini sebenarnya ada satu kesempatan bagus buat teman-teman atau generasi saya selanjutnya. Kalau sekarang saya bicara, oh saya yang harus maju ke depan untuk berpartisipasi di dalam industri game yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, bahkan bisa sampai ke tingkat Asia misalkan. Kayaknya itu udah cukup terlambat ya buat saya. Artinya yang bisa saya lakukan sekarang itu adalah gimana saya mencetak cloning saya dengan usia yang lebih muda, tapi kemudian biar dia dan mereka itu yang lebih bisa berjuang untuk ngelanjutin ide tadi. Artinya kalau Indonesia merupakan negara peringkat 3 dalam jumlah gamernya, berarti kebayang berapa jumlah uang yang keluar atau mengalir keluar dari hasil pembelian yang kita secara nggak sadar tadi. Beli diamond 10.000 nggak sadar lah 10.000. Tapi kalau seluruh orang Indonesia beli 10.000 dalam satu hari, kebayang nggak berapa keluarnya, gitu ya. Nah, akhirnya dari situ lanjut, Mas. Ini ada data ininya ya, data terbarunya. Jumlah game lokal buatan Indonesia mencapai 256 gamers di platform Steam, jadi platform yang dimainkan di PC. Ya. Kemudian jumlah tersebut berdasarkan akumulasi dari game-game lokal yang sudah dirilis, yang batal atau yang akan diproduksi tapi belum sempat terbit atau belum sempat rilis, gitu ya. Artinya gini, dari peringkat 3 tadi, kemudian baru 256 game, itu kan berbanding jauh sekali. Ya. Dan dari 256 game ini sendiri belum tentu dalam tanda kutip yang benar-benar full 100% produksi lokal. Karena saya di beberapa teman di studio game yang masih aktif gitu ya, itu rata-rata mereka tidak membuat game dengan pure ide yang seperti disampaikan di materi sebelumnya. How to start, how to create, how to exploring the idea. Enggak seperti itu. Tapi lebih kepada, gue dapat pesanan dari luar, ada satu klien dari luar, di studio kita tinggal lanjutkan atau tinggal bikin sesuatunya saja. Contoh, kalau kalian tahu game Need for Speed, tahu ya? Nah, itu ada satu seri Need for Speed yang studio di Indonesia dapat pembuatannya, tapi enggak gamenya. Tapi blueprint kendaraannya tanpa coloring, tanpa mesin, tanpa AI-nya. Jadi cukup modeling mobilnya saja. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Satu studio mempekerjakan sebegitu banyak artis-artis atau talent-talent di bidang kreatif yang membantu atau menjadi studio modeler untuk game yang dibuat secara global tapi tetap dari luar. Model pesanannya banyak seperti itu. Ya. Nah, yang kita usahakan di sini, kemudian termasuk juga perkembangan saat ini adalah pemerintah melalui Kemenparekraf, melalui Kementerian Pendidikan, Menteri Ekonomi Kreatif gitu ya, melalui Kementerian Ekonomi Kreatif, itu bahkan sudah sampai kepada tahap ini dunia film animasi, dunia game itu adalah industri masa depan. Nah, tugas saya
sebagai atau yang ada di ranah pendidikan adalah memberikan pilihan tambahan kepada kalian. Kalau misalnya sekarang dasar dari kalian adalah desainer, kemudian animator, sebenarnya ada tambahan lagi. Kalau sebagai seorang desainer misalkan di usia baru lulus kuliah, kebayang nggak di Jakarta aja, begitu kalian lulus sebagai desainer, ada berapa desainer-desainer yang lulus yang lain? Ribuan. Lapangan kerjanya banyak, tapi lulusannya juga banyak. Artinya kita masih harus berdempet-dempetan untuk bisa dapat satu posisi sebagai junior desainer dalam industri. Ya, tapi kemudian saya mau terangkan, ini ada pilihan baru loh. Kalau kalian teman-teman di sini yang masih masih mau mengembangkan potensinya gitu ya. Ada satu pilihan baru yang lapangan kerjanya sedang dalam atau terus meningkat karena sudah ada kepastian dari pemerintah, tapi yang bisa belum banyak. Kalau kita melihat, bisa dilanjut Mas? Oke, lagi, ini tadi sudah dibicarakan. Bukan. Nah ini, jadi ini kurang lebih sama seperti yang tadi digambarkan di dalam proses alur di dalam produksi sebuah game. Tapi yang saya tekankan di sini adalah dari tampilan diagram di sini, kira-kira kita sebagai seorang yang mau tahu tentang bagaimana proses pembuatan game, kita bisa berpartisipasi di bagian yang mana. Kalau teman-teman di sini ada yang senangnya mengembangkan ide, berhayal, kemudian bikin cerita, tokohnya si A namanya, animenya si B, nanti si A itu punya kemampuan begini, maka dia ada di posisi sebagai atau bisa berpartisipasi di dalam timnya game design. Dari game design tadi urutannya sama tuh. Kayak tadi saya bilang, kok bisa sama ya? Padahal saya nggak janjian. Tapi kira-kira itulah gambarannya gitu ya. Nah, setelah dikumpulkanlah yang dari game yang senang dengan pengembangan ide tadi, terus siapa yang senang gambar? Apakah itu gambarnya gambar karakter, apakah itu gambarnya environment-nya atau lingkungannya gitu ya. Atau justru gambar dengan ada atau ditambahkan dengan elemen-elemen alam, misalnya ada apinya dan segala macam, ada airnya dan segala macam. Itu dikelompokkan ke dalam karakter, environment, dan visual art. Di mana kita bisa berperan di situ? Artinya, kalau saya berpesan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, itu sadari potensi kalian. Jadi dalam satu proses belajar, apapun payung keilmuannya, kita nggak harus kuasai semua kok. Tapi kita tahu, kita sadar, oh kemampuan saya digambar, maka maksimalkan potensi di situ. Karena kalau kalian tertarik dalam satu industri, misalnya di game ya, kita cuma bisa gambar saja, itu tetap masih bisa kepakai. Punya 2 talent pasti lebih disukai, punya 3 talent pasti lebih disukai, tapi minimal maksimalkan kepada satu keahlian yang menurut teman-teman di sini paling bisa dipegang atau paling mudah dipelajari. Itu ya. Kebetulan kalau saya itu saya nggak bisa gambar, tapi saya tetap bisa berpartisipasi di dalam pembuatan game. Bahkan bisa mengklaim saya bisa bikin gamenya, tapi nggak bisa gambar tuh. Nah seperti tadi, kalau saya nggak bisa gambar, saya cuma mau saya pengen bikin game seperti ini, jagonya seperti ini, maka saya akan panggil Pak Adi Rawono. Karakter perempuannya tuh begini loh Mas Adi. Dia dari Jawa, kulitnya begini, mukanya tuh agak sedikit begini. Nah Mas Adi itu karena bisa gambar, dia bisa gambarin tuh. Tapi partisipasinya dia adalah sebagai karakter, konsep atau karakter. Dari situ terus berkembang sampai akhirnya jadi digabungkan semuanya, urutannya bisa teman-teman lihat ya, digabungkan semua sehingga jadilah satu game. Sebenarnya ini belum lengkap, karena setelah game itu jadi ada tahapan selanjutnya tuh. Ada versi alfanya, ada versi betanya, kemudian sampai ke rilis. Berapa banyak studio-studio game yang dalam tanda kutip sudah kawakan dan setiap tahun produksi sebuah game, tapi tetap saja gamenya selalu ada bug. FIFA, begitu launching FIFA 2000 sekian, begitu sampai dirilis, sudah kita beli, ketemu bugnya nggak? Pasti tetap ada. Karena disebutnya bukan, kenapa disebutnya game development? Karena pasti akan selalu muncul seperti itu. Beda dengan misalnya produksi film gitu ya. Kalau film production,
film production, tidak film development. Kalau film production berarti dia sudah fix, sudah hasilnya seperti itu. Tapi kalau di dalam game itu game development. Walaupun sudah jadi, walaupun sudah dapat untung, walaupun sudah dijual, itu pasti tetap akan ada pengembangan-pengembangan. Yang kita kenalnya adalah tadi ada DLC 1, DLC 2 dan seterusnya. Itu apa namanya? Yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian sampai kepada mimpi tadi, sebenarnya bagaimana sih cara kita membuat game? Sementara game itu identik dengan pasti coding gitu ya. Ada yang dari coding di sini? Ya. Jadi saya dulu waktu kuliah ada beberapa pendalaman materi tentang C++ dan C Sharp. Ada yang pernah belajar? Ada ya. Dan itu saya nggak suka banget. Ini makhluk apa sih gitu di era itu ya, di era itu. Karena saya ambil S1 saya di sistem informasi, tapi saya suka desain. Saya suka sesuatu yang indah, yang berwarna, yang bisa meningkatkan emosi dan segala macam. Saya lebih suka itu. Kemudian saya dihadapkan dengan satu makhluk namanya C++ atau C Sharp gitu. Yang semuanya berupa tulisan ke kanan, yang titik koma, ada garis miring dan sebagainya. Ini maksudnya ini makhluk apa nih? Nah, pada saat berbarengan muncullah Visual Basic waktu itu. Visual Basic sudah ada desain dong. Ya sudah ada jendela, sudah ada tombol, sudah ada apa. Ternyata saya milih itu Visual Basic. Dan nggak ngerti kenapa di ujungnya justru saya banyak berkutat dan bersinggungan dengan dunia game yang ternyata base engine-nya adalah C++ dan C Sharp tadi. Akhirnya menyesal, aduh kenapa nggak dulu gua pelajarin itu serius gitu ya. Mau pelajarin sekarang lagi, aduh udah deh, kayaknya udah keburu pusing. Nah akhirnya timbul, nih terus gimana sih cara kita ngembangin potensi kita nih? Cara kita mau tahu tentang game development ini. Kemudian dari situ muncullah perkembangan software yang sebenarnya justru mempermudah kita. Sebutlah saya misalkan bukan programmer lah, saya desainer lah. Saya lebih dekat kepada unsur-unsur desain gitu. Tapi kemudian muncullah dari perkembangan teknologi tadi, muncullah program-program yang sangat-sangat membantu seorang desainer memvisualkan apa yang dia mau. Jadi game itu bukan tanpa logik kalau sekarang. Tetap dengan logik, tapi bisa membuat desainer itu mengerti logik tadi. Kalau saya ngajar di satu perguruan tinggi yang ilmunya desain, saya bicara coding mereka nggak ngerti. Tapi kalau saya bicara tentang sense of art-nya mereka jago banget. Berbanding terbalik kalau saya ngajar di dalam satu sekolah yang sifatnya sistem informasi, mereka maunya coding. Kalau saya minta coba bikin satu level di pasar, level itu pasar. Kalau di kampus desain itu pasar itu mereka udah kebayang tuh macam-macam, pas bentuknya kotor, gelap, agak becek dan segala macam. Kalau di ranah informasi nggak bisa. Pasar udah dia bikin toko baris, pohonnya baris kayak di kebun raya Bogor gitu kan, sengaja ditanam gitu. Terus orang-orangnya tempatnya rapi, bener-bener rapi. Ya memang itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan dua belah pihak karena memang bidangnya beda. Dan game development itu penggabungan dari berbagai disiplin ilmu. Kita butuh teman-teman dari sistem informasi, dari ranah logik dan sebagainya. Kemudian kita butuh teman-teman yang bisa mengembangkan ide tentang kreatifnya dari desain dan seterusnya. Bahkan kita butuh secara psikologis dari payung keilmuan psikologi. Bagaimana bagaimana sebuah game menarik perhatian kepada usernya yang usianya anak-anak misalkan. Itu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Terus bagaimana sih sekarang, susah nggak sih kita bikin game? Di kesempatan ini saya coba mau terangkan sedikit part untuk nanti teman-teman bisa menilai kira-kira susah nggak sih bikin game itu. Gitu ya. Izin ya, saya demokan boleh nggak nih? Boleh ya. Oke. Untuk presentasinya saya rasa sekian. Nanti saya demokan di mana demonya? Di sini. Oke. Okay.
bisa di copy dulu projectnya biar bisa dibuka langsung. Kebetulan kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Ini IDS. Ya, dibuka aja. Kalian tahu program untuk pembuatan game dengan Unreal Engine? Ada teh ya. Jadi yang sekarang banyak sekali digunakan baik di ranah akademis maupun industri itu ada dua pemain besar tuh ya. Ada Unreal dan ada Unity. Kalau Unity karena saya bukan programmer klotokan gitu, bukan programmer murni, makanya Unity ntar dulu deh. Tapi kalau Unreal itu sangat-sangat membantu saya dalam apa namanya menyalurkan logik yang saya mau. Karena kalau di Unreal itu ada bahasa pemrograman namanya visual programming. Hah? Iya, jadi modelnya disebutnya belum kayak kita bikin di PowerPoint tuh bikin flowchart gitu lah. Ya, jadi ada gambar ini, ada gambar, ada event ini, kemudian ada function ini ditarik ke bawah, kemudian jadinya jadi variabel dan seterusnya. Enggak, enggak yang kita ngetik if, then, else dan seterusnya gitu ya. Aduh itu. Tapi kalau teman di sini yang dari sistem informasi kayaknya sih, oh enggak, buat gue nggak masalah tuh ya gitu ya. Gue asik-asik aja tuh gitu kan. Ya, eh, saya nanti coba menempatkan diri dalam satu posisi di dalam produksi game, yaitu level designer. Nah, level designer itu saya sebenarnya kalau di dalam industri itu saya lebih lebih banyak, ya, makasih Mas, lebih banyak terlibat di dalam gameplay programming sebenarnya. Tapi level designer itu juga satu hal yang nanti bisa kita lihat. Saya melihatnya ya, em, itu sesuatu yang mengasihkan gitu di dalam porsi job desk-nya si level designer. Ada yang pernah main The Sims? Ada ya. Nah, level designer itu kayak gitu. Pada saat gamenya dimulai gitu ya The Sims, oh saya pengen bikin rumah nih, rumahnya di sini, nanti letak bangkunya di sini, pohonnya di sini dan seterusnya. Itulah level designer. Bagaimana seorang level designer itu memvisualkan apa yang tertulis di dalam tadi game design dokumen tentang level environment di dalam sebuah game. Level 1 itu di pulau misalnya, sebuah pulau. Kemudian eh, adanya di pinggir sungai, kemudian bagaimana sungainya itu eh, dangkal dan seterusnya lah deskripsi bagaimana si level designer mencoba untuk mendeskripsikan itu. Oke. Eh ininya mana? Nggak ada. Ini belum kelihatan di sini. Gimana? Supaya ini kan kelihatan. Di sini nggak kelihatan. Coba. Screen layer nggak apa-apa.
Nah, ini. Oke, jadi ini tampilan awal dari eh, Unreal ya. Jadi kalau di dalam Unreal itu disediakan file pertamanya itu seperti ini. Oke, lalu eh, saya coba coba eh, informasikan bahwa biasanya kalau di dalam awal sekali pembuatan sebuah game itu awalnya kita bisa mulai misalnya dari, nah ini ada satu tampak heat map seperti ini. Jadi ini bisa diperoleh dari foto satelit misalnya, ada satu lokasi daerah tertentu gitu ya, yang kita jadikan lokasi yang cocok gitu. Misalkan di daerah Kemang sini ini diambil dari foto satelit terus dijadikan heat map-nya. Banyak sekali nanti software-software yang untuk sampai bisa merubah jadi seperti ini. Tapi awalnya adalah ini dulu. Nah, dari gambar ini kemudian di dalam Unreal itu kita rubah menjadi sebuah sandbox, menjadi sebuah 3D mapping yang nantinya bisa digunakan. Nah, karena waktunya sebentar lagi saya percepat saja ya. Ya. Jadi hasil dari gambar tadi itu bisa didefinisikan menjadi gambarnya seperti ini. Oke, tuh. Eh, saya pernah eksperimen untuk ngambil foto Sumatera Barat, Palembang, itu sejauh 27 km utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian didefinisikan di dalam Unreal menjadi sebuah peta sekitar Sumatera Selatan tadi, sampai kepada Sungai Musinya dan segala macam. Gitu ya. Dan kemampuan software sekarang itu sudah mampu mendefinisikan itu. Tinggal kenceng-kencengan hardware-nya aja. Oh ini, iya, ini RAM-nya harus berapa gitu ya, VGA card-nya harus berapa dan seterusnya. Tapi awalnya kira-kira gini. Nah dari sini tugas seorang level designer adalah membangun ini menjadi sebuah tampilan yang sesuai dengan apa yang ditugaskan ke dia. Jadi dari map tadi, kemudian map tadi dirubah menjadi bentuk ini, gitu ya. Lalu dari sini tugas si level designer adalah mendesain level yang masih kosong ini. Ini harus di-render dulu ya, tapi it's okay ya. Jadi saya mau coba tunjukkan, oke, nah ini sudah dapat warnanya. Saya mau coba tunjukkan bagaimana sih kita sebagai seorang level designer kalau dikasih kerjaan begini, ini kan lumayan luas ya areanya. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah kita concern kepada bagian satu part tertentu dulu, satu bagian tertentu dulu, kemudian kita coba maksimalkan detail di situ, baru kemudian eksplorasi ke part lain. Misal kalau ini adalah daerah pulau, kemudian di lokasi pinggir pantainya saya mau bikin sebuah hutan misalnya, hutan lengkap dengan sungai dan batu-batunya, maka kita harus concern di bagian itu dulu. Itu selesai baru pindah ke part lain. Dan biasanya kalau di dalam studio game development, di dalam studio game, map ini dikerjakan lebih dari satu orang. Jadi sistemnya multiple user. Saya bagian sebelah sini, nanti ada tim saya atau teman saya kerjakan di sana dan itu bisa kita lihat bareng-bareng. Jadi pada saat dia lagi naruh pohon di sana kelihatan tuh pohonnya bergerak gitu ya. Pada saat dan seterusnya. Jadi multi user apa namanya
level desain. Nah, kita mulai misalnya dari part ini. Kalau agak-agak eh, apa ngelek itu karena dia masih di render ya. Jadi Unreal di sini kebetulan menggunakan sistem real time rendering. Jadi tidak ada proses rendering yang klik terus nunggu dulu harus jadi gitu ya. Jadi dia sistemnya adalah real time rendering. Pertama kali dibuka, kebetulan file ini pertama kali dibuka sehingga butuh waktu untuk compiling dulu. Oke ya. Nah, cara yang biasa dilakukan adalah memenuhi area ini dulu. Itu kita bisa mulai dengan model misalnya di bagian foliage seperti ini. Oke, dan saya punya stok gitu ya. Saya punya stok di sini ada beberapa pohon ya, ada beberapa pohon, ada pohon pinus gitu ya. Oke. Nah, pohon pinus ini misalnya saya pilih yang nomor 1 ini. Nah, pohon pinus ini saya gunakan untuk buat tampilan pertama dari atau saya letakkan pertama dari pulau ini. Nah, ini kita cukup menggambar atau dengan sistem brush gitu ya. Kita cukup dengan sistem brush untuk membuat area di sekitar seperti ini. Oke, jadi mirip The Sims ya. Kebayang kalau kalian lagi main game ada satu pegunungan lengkap dengan hutan, lengkap dengan itu prosesnya seperti ini. Asik ya, tinggal sat set gitu ya. Ceritanya sat set. Nah, ini dari dekat gitu ya. Kemudian mungkin selain apa pohon kita bisa makan batu misalnya. Saya pakai 3 batu ini lah. Saya pakai 3 batu ini. Ya, saya pakai 3 batu ini untuk area sungai yang kita buat. Oke ya. Jadi sebenarnya eh, di dalam mendesain level itu nggak satu-satu batunya diletakin, nggak seperti itu. Kita tinggal menentukan bagian mana yang akan dipenuhi dengan ininya. Nah, misalkan di sini. Tuh. Gitu ya. Dan yang lebih seru lagi misalnya seperti ini. Pada part-part tertentu saya kepengen ada detail dari landscape-nya. Saya kepengen ada detail dari landscape-nya, yaitu ini kayaknya tanahnya harus ada isinya nih. Jadi tanah lapang di sini harus ada isinya. Dan oh iya, ini udah nyala berarti. Dan kalau kita klik di sini, kemudian kita gambar, ya, seperti ini. Saya aktifkan satu layer seperti ini, maka di bagian ini akan muncul rumput gitu ya. Ini harus nunggu compilingnya dulu. Ya, jadi ada bagian-bagian yang kita tentukan mana itu daerah yang berumput, mana yang berbatu, kemudian mana tanah becek dan seterusnya. Itu semua digunakan dalam satu fasilitas ini. Artinya
software ini atau kemampuan teknologi pembuatan game sekarang itu lebih mengutamakan kepada bagaimana silahkan kembangkan kreasi ide kalian, software ada. Dasarnya seperti itu ya. Silakan berimajinasi, silakan berkreasi, semua kemampuan yang dibayangkan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan oleh kita seorang desainer, tapi sekarang sudah mungkin bisa dengan dibantu perkembangan teknologi ini. Tuh, nunggu misalnya di sini, saya coba buka hasilnya ya. Emang me- menyingkat waktu, jadi saya udah siapin 3 file, itu ada level 2 pada saat kita buat filenya dan level 3, level 2 final itu untuk si hasilnya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Tadi saya bilang. Kita lagi Assassin's Creed, ada orangnya terus jalan di dalam satu tanah, area rumput dan batu dan segala macam yang didesain. Itu proses pembuatannya di dalam part seorang level designer ada di hitam putih yang dibangun bisa. Kira-kira kaget gue. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nanti ada ininya sesi lain nggak ada? Oh ada, oke. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia penyampaian materi dari Mas Dion dan Mas Yayat. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke sesi Q&A buat teman-teman yang sudah ada di Zoom meeting atau offline. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh silakan. Ya, boleh silakan duduk di depan. Mungkin dari yang offline atau yang dari online mau bertanya, silakan. Oh ya, oke. Oke, boleh silakan. Selamat pagi, Pak. Saya Rengganis, ingin bertanya. Ada beberapa pertanyaan nih. Jadi yang pertama itu, saya ingin tahu kalau di Indonesia tuh paling sering tuh ada tipe game apa ya yang disukain sama market Indonesia gitu? Iya. Apa yang jawab gua? Ya, jadi kalau kita melihat kalau di Indonesia itu pangsa pasarnya itu lebih kepada casual game. Jadi hampir 200 sekian studio di Jakarta itu produksinya adalah casual game yang memang target untuk memainkannya, mereka melihat bahwa handphone itu memang sudah menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat kita. Maka media atau platform yang paling mungkin bisa gampang diakses itu kepada game dengan jenis casual game tadi. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, saya ingin bertanya, ini casual game itu untuk dalam range umur berapa? Kalau yang muda-muda apakah masih main casual game kah? Masih sih, Masih. masih. Karena kalau dari saya sendiri, kebanyakan seumuran saya dan mungkin adik saya tuh hampir gak pernah main casual game gitu. Mainnya Mainnya kalau nggak, ya kebanyakan midcore malahan. midcore ya. Iya. Ya. Mungkin lanjut lagi, kalau misalkan mungkin kalau misalkan game yang core ya, itu ada nggak sih pasarnya di Indonesia aslinya gitu? Ada. Ada. Tapi tidak sebanyak si casual game dan midcore game. Hmm. Kalau untuk ranah random itu lebih banyak casual. Tapi untuk ranah SMP sampai usia produktif mahasiswa itu lebih banyak midcore. Ya, jadi kita bisa bayangkan gini, pendapatan ini belak-belakan gitu ya. Jadi ada risetnya memang pendapatan seluruh
studio game di Jakarta kalau digabungin itu masih kalah dengan pendapatannya Free Fire dalam sehari. Itu ya. Jadi miris sekali. Kebayang seberapa besar kita konsumsi secara tidak sadar, beli diamondnya, beli skinnya dan segala macam, yang kemudian itu mengalir keluar gitu. Kayak pemerintah concernnya ya sudah bikin industrinya di sini sehingga income itu atau keuntungan itu larinya ke negara kita. Itu kira-kira. Jadi berarti kalau mid-core game yang company asal Indonesia tuh aslinya masih banyak potensialnya ya? Banyak sekali. Kebetulan salah satu produksi lokal di kita itu kan Lokapala, ya. Tapi tetap saja kalah saing dengan Mobile Legend, kemudian dengan yang sejenisnya. Ya, itu produksi lokal kita tuh Lokapala. Mungkin lanjut pertanyaan lagi, pasti budgeting kalau misalkan dari mungkin makin game makin core gitu, mungkin budgetnya makin tinggi juga ya Pak ya? Pasti, Ya. pasti. Ya. Nah itu kira-kira berapa ya kalau boleh di-spill Pak? Kalau misalkan perbedaannya budgetnya gitu. Nih lihat dari dulu saya produksi game. Untuk game casual itu at least itu 50 juta. At least. Untuk core game kali 3. Ya. Kalau sekarang susah. Tapi kalau misalkan yang ditargetkan akhir-akhir ini adalah coba mencari game yang pasarnya tuh udah pasti punya duit untuk bisa beli. Contoh misalkan saya atau Pak Yayat melihat ada game lucu banget nih misalnya Assassin's Creed tapi 2D which is mereka buat gitu untuk mobile. Saya scrolling tapi masih menggunakan sistem Assassin's Creed juga. Nah, itu pembuatannya tidak begitu mahal, tapi pembeliannya lumayan banyak dikarenakan hal itu. Jadi ya itu sih bukan gambling ya, tapi pinter-pinternya kita untuk menciptakan produksi sebudget mungkin sesuai dengan targetnya dan kalau bisa di pasaran untuk pembuatannya itu harus punya marketing yang bagus juga pembeliannya. Jadi kalau misalkan harus mau membuat game yang temanya lo misalkan nggak pakai 3D-3D-an gitu, misalkan 2D gitu. Masih ada game-game yang base-nya 2D dan masih banyak yang beli. Contoh, saya waktu kecil suka Kura-Kura Ninja. Sekarang ada game Kura-Kura Ninja juga kan, TMNT juga. Otomatis saya beli. Temanya masih 2D, side scrolling, atas bawah, bisa team up, bisa online, tambahan dengan teknologi yang sekarang ini. Jadi masih bisa untuk bisa berkembang, khususnya apa yang kita punya. Gitu. Oke, terima kasih ya. Itu mungkin pertanyaan saya segitu dulu. Oke. Ada lagi? Ya silakan. Mau khusus atau kita berdua tanya? Boleh sih berdua aja. Oh siap. Perkenalkan saya Tioni Chalya, saya mahasiswa animasi semester 4. Nah di sini kan orang-orang kan pasti pada calon game designer, animator. Nah kira-kira tuh sebagai apa namanya? Saya mau tahu aja deh, emang berapa sih kisaran pendapatan misalnya orang anak yang baru masuk ke industri gitu, yang masih junior-junior kayak gitu. Iya. Kebetulan berapa waktu kita ke Sudirman tuh. Jadi 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, khususnya di dalam industri game, itu pemerintah sudah mengeluarkan pakem ya. Kebetulan kita berdua waktu itu dan satu studio di Bandung Agate dan pemerintah itu merumuskan satu formula yang diperkuat oleh peraturan presiden atau surat presiden yang mengatur tadi. Jadi kita diminta untuk berkontribusi dalam hal pencocokan dengan ranah kita di pendidikan. Karena itu kan ranah industri ya. Jadi kualifikasi fresh graduate itu seperti apa gitu. Jadi yang dipertanyakan oleh Mas siapa? Chalya. Chalya tadi adalah kalau sekarang itu sudah ada standarnya. Misalnya
begitu selesai kuliah dia mau masuk sebagai seorang junior programmer, junior game programmer. Maka di situ sudah ada persyaratannya nanti pada saat ujian kualifikasi di studionya masing-masing gitu ya. Bahwa kalau level junior itu dia harus bisa sudah mengenal berapa variabel, kemudian sudah bisa mengembangkan variabel tadi menjadi fungsi apa dan seterusnya. Kalau itu memenuhi, maka sudah masuk bisa kategorinya junior designer, dan junior designer itu range gajinya antara sekian sampai sekian gitu. Nggak disebutin, nggak disebutin karena itu poin-poinnya. Kalau masalah sebutan pasti balik lagi kepada studionya sih, ya itu itu hampir pasti itu balik lagi ke studionya. Kalau studionya itu besar, maka range junior programmer tadi bisa saja berbeda dengan junior programmer di tempat lain itu. Kemudian yang kedua, misalkan dia udah lebih lagi dari satu event atau satu function yang dipersyaratkan, ternyata dia sudah bisa mengembangkan jadi makro event misalnya. Nah itu dia bisa sampai masuk ke senior game, modelnya seperti itu. Itu sudah ada aturan-aturannya. Dan itu sudah diresmikan oleh pemerintah kita. Jadi Gitu sih. belum ada angka yang resmi berapa sampai berapa gitu. Belum Belum. ada. Ya, itu Ya. masih balik lagi kepada si studionya tadi. Cuma batas minimalnya itu pasti di atas UMR. Di atas UMR. Ya. Oke. Gitu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Mungkin kita lanjut yang di Zoom kali ya Mas ya. Apa? Ada Ada satu lagi ya? Oh ya, habis setelah yang dari Zoom langsung ke kakaknya ya. Oke. Kita lanjut yang di Zoom dulu. Ini dari IDS Education ya. Ternyata dari IDS Education juga penasaran nih gitu. Ternyata dari IDS Education ini nanya nih, ingin tahu di Indonesia tipe game yang disukai tuh gimana tuh Mas? Tipe game yang disukai, tipe-tipe gamenya gimana gitu? Tipe-tipe game yang disukai sama orang-orang Indonesia biasanya dari ibu saya sampai ke orang-orang yang di kereta pasti sukanya pasti casual game. Tadi udah Oh dibilang. iya, oke. Ibu saya sendiri suka yang puzzle-puzzle game yang temanya kayak Candy Crush lah, Oh segala iya. macam lah. Jadi tipe game yang casual puzzle game gitu sih. Hampir di Indonesia maunya kayak gitu. Itu mayoritas. Oke. Cuman kalau mau lebih seni dan lebih bagus, ya tadi ini bilang Pak Yat, udah ke mid-core, ke core-nya itu sendiri gitu. Oke, itu dia. Lanjut lagi dari eh 3D artis. mana tadi? Yang di atasnya tolong. Industri game yang kerjanya jarak jauh, terutama sebagai 3D artis. Oh bukan. Pertanyaannya bisa agak di scroll Ke atas? Scroll ke atas. Atas, yang di atas, bukan di bawah. yang di atasnya. Baru? Yang Nurul Azizah. Nah, Ya. mau tanya di Indonesia ada nggak yang peluang kerja industri game yang kerjanya jarak jauh? Nah, Terutama sebagai 3D 3D artis artis. gitu. Oke. Banyak ya. Jadi kalau kita ada akun link itu berapa kali ada tawaran modelnya remote, tapi terkadang kita terus terang dalam tanda kutip masih sulit bisa menerima persyaratannya. Jadi salah satu persyaratannya kan di PC kita itu di remote oleh mereka. Kemudian di PC kita tuh tidak boleh ada satupun program bajakan, dan itu yang masih sulit tuh. Jadi ada tawaran itu banyak sekali dan mereka mensyaratkan itu semua program yang kita gunakan dalam tanda kutip program sederhana sekalipun gitu ya, itu nggak boleh ada yang bajakan. Itu banyak sekali kalau kita lihat di berbagai profil karir gitu ya, itu tawaran-tawaran untuk sistem kerja remote itu dari luar banyak sekali. Kebanyakan dari India, kemudian dari Eropa, ya kebanyakan dari situ. Oke, Mas Dion ada tambahan mungkin? Kalau dari artis 3D sih banyak kan emang benar dari India. Tapi kemarin ada beberapa teman-teman yang dapat dari Abu Dhabi. Tapi bukan sebagai game designer, sebagai animasi. Dan mereka entah kenapa mereka sedang gila-gilanya bikin anime yang temanya Jepang-Jepangan tapi masih menggunakan 3D artis di sana. Oke.
Oke, terjawab ya untuk Kak Nisa. Terus lanjut yang di bawahnya ada Izin bertanya kira. Dimas Tranggono. Wah, namanya hampir sama. Oh, lu ada yang tahu. Atau Jangan saudaraan ya. Oke, ini izin bertanya kira-kira kalau saya menggunakan Unity, apakah di platform tersebut juga ada tools yang sama seperti di Unreal Engine untuk menjadi level designer? Dan seperti apa prospek tiap game engine ini ke depannya? Game engine apa yang harus ditekuni jika saya akan menjadi game developer? Wow, itu Ah, gimana? Oke, jadi gini, kalau tools itu semua game engine yang beredar itu hampir sama. Sama halnya seperti kalau kita belajar program software lain misalnya pengolah 3D gitu ya. Ada Maya, ada Blender, ada 3D Max. Itu fungsi dan tools dan kelebihannya masing-masing program itu punya kelebihan masing-masing. Tapi tujuannya sama. Demikian juga dengan Unity dan Unreal. Cuma yang menjadi perbedaan mendasar dari bagaimana kita memilih game engine itu tergantung kita. Kalau kita ingin membuat atau mengembangkan game dengan banyak kompabilitas terhadap platform media, maka tepatnya Unity. Karena Unity lebih banyak untuk support kepada iOS, support kepada Android, support kepada Windows dan seterusnya. Tapi kalau Unreal itu bagaimana kalau developer itu lebih menyukai game-game yang menonjolkan unsur visual. Jadi game-game yang memang dibuat untuk menambah daya tariknya melalui tampilan, melalui visual, dan juga melalui proses penggunaan yang menggunakan visual programming tadi, maka pilihnya ke Unreal. Kemudian, apalagi tadi? Prospek tiap game engine ini. Saya waktu pertama kali gunakan Unreal itu masih berbayar. Kemudian akhirnya digratiskan. Dan ternyata dari digratiskan itu penggunanya jadi banyak sekali. Terakhir versi Unreal 5.4 yang kita gunakan itu berbayar lagi. Tapi gini, berbayar itu lebih kepada gini. Unreal gratis untuk kita sebagai pengembang sampai jadi gamenya, sampai diproduksi, maksudnya dijual, itu masih gratis. Nanti Unreal akan minta kompensasi kalau game kita sudah laku sekian dolar, baru dia minta. Gitu. Itu untuk yang si ranahnya game development. Tapi Unreal juga banyak digunakan untuk kepentingan film production. Nah, kalau versi 5.3 ke bawah, itu penggunaan film production digratiskan. Tapi di versi 5.4 itu ada perjanjian-perjanjian dan berbayar. Sistemnya jadi subscribe tiap penggunaannya tiap bulan. Seperti itu. Kalau Unity berbayar. Ya, Unity itu berbayar dari awal. Dulu gratis. Jadi itu potensinya itu kayak gitu. Mereka pasti ujung-ujungnya dalam tanda kutip lihat market ya, lihat kepentingan ini harus digratiskan dulu, ini harus di sistem subscribe dan seterusnya. Itu sih jawabannya. Oke, berarti untuk game developer sendiri itu banyak banget ya berarti penggunanya juga gitu. Ya. Oke. Semoga menjawab Dimas Tranggono ya. Selanjutnya dari Rizky Saputra. Ingin bertanya jika saya mempunyai beberapa ide untuk game, bagaimana kita menyalurkan ide tersebut dan step-step menyalurkan ide game. Itu gimana tuh? Banyak merenung. merenung di dalam gua, puasa berapa enggak. Jadi gini, tadi yang dibilang game itu bisa inspirasi game tuh kayak kita mau bikin cerita. Inspirasi datang dari mana aja. Film, musik, segala macam. Ada beberapa game yang kita nggak kepikiran, tiba-tiba ada aja gitu. Cooking Mama contohnya. Mau masak, game masak ada. Mau dansa, kita ke Dindong aja udah ngeliat ada Dance Dance Revolution gitu. Mau bikin band, ada drum hero, gitar hero dan segala macam. Itu ada unsur-unsur ide yang tiba-tiba muncul di genap kepala kita. Yang kita harus lakukan adalah cari ide yang benar-benar baik.
yang benar-benar bagus, yang kira-kira bisa diaplikasikan ke dalam gamenya. Contoh, misalkan kita mau buat game yang temanya assassin lagi, kita buat tema assassin, mengendap-endap terus eh, pukul orangnya dari belakang, kayak tipe-tipe kayak gitu. Tapi itu udah ada. Apa yang bisa kita tambahin di dalam gamenya? Oh, eh, kita assassinnya lucu, jadi temanya buat anak-anak. Oh, jadi gamenya kita ubah karakternya jadi agak tikus, Mickey Mouse-an atau gimana. Jadi ke arah kartun-kartun. Tapi masih ada unsur-unsur unsur-unsur violence-nya. Ya kartun kadang-kadang kita violence juga, atau main Jerry apa kabar gitu. Kucing sama tikus berantem-beranteman terus-terusan gitu. There is no, nggak ada batasnya untuk menciptakan sebuah ide gitu. Hanya saja kalau misalkan kita punya ide tambahan, coba kita catat dan tanya orang-orang yang kira-kira bisa melakukannya. Jadi saya mau buat karakternya muncul keluar dari HP, itu kan nggak mungkin. Tapi bisa mungkin kalau kita menggunakan AR, augmented reality, dan udah terjadi. Jadi ide bisa apapun karena teknologi udah berjalan langsung. Saya mau beberapa ide taman kalau misalkan mau dimasukin ke dalam game, misalkan ChatGPT gitu loh. Jadi salah satu NPC di dalam game kita. Bisa aja. Sudah ada. Tinggal kita masukin aja dalam situ. Saya sempat ngeliat di YouTube ada orang yang bikin benar-benar AI, terus ditanya di dalam gamenya. Lo tahu, sadar nggak sih lo AI? Tahu. Lo ngerti nggak sih lo NPC? Kalau yang nggak ada yang ngerti NPC namanya non playable character. Ditanya gitu. Saya tahu saya NPC. Abis ini tahu mau kemana? Saya nggak tahu, saya menjadi program sama jalan-jalan segitunya doang. Diri jawab. So itu udah bisa terjadi di dalam game. Ditambahnya kita punya informasi lebih dengan pengajaran-pelajaran dari Pak Yayat, mungkin tambahan juga. Mungkin kita bisa buat monster-monster yang temanya lokal. Buto Ijo. Apalagi Gondorwo misalkan. Kita udah sering lihat ada orc lah, ada troll lah, ada apa, udah kita ngerti gitu, tapi itu di luar semua. Indonesia belum muncul kayak gitu-gitu. Pocong misalkan. Pocong dengan tangannya yang berbentuk sabit itu udah ada gitu kan gamenya. Apalagi yang kita bisa ada. Apa yang masalah dari kita adalah kita selalu ngeliat dari luar gitu. Tapi yang dari dalam tuh sebenarnya kita luar biasa banyak banget. Ada kaiju loh, di Indonesia punya kaiju loh. Kaiju nggak tahu, bukan kaiju makanan ya, bukan. Monster raksasa. Kalau mau temanya Dinasti Warrior misalkan, Hayam Wuruk, Gebo Iwa, Gajah Mada. Bayangin deh. Mau agak sedikit Lampung, Sumatera, Kalimantan, ada cerita-cerita banyak kan di luar sana. Ada yang hubungannya sama naga di Sumatera. Raja Empat, legendanya luar biasa. Itu bisa kita jadiin game. Belum dimasukin keluar aja. Cuman masalahnya orang Indonesia banyak kan suka hal-hal yang dari luar yang masuk ke dalam sini gitu. Dan kebanyakan dari industri-industri game development kita, kebanyakan juga mengambil unsur-unsur luar tapi sedikit masukin cerita-cerita lokal kita di dalam situ. Contoh Coffee Talk kemarin Tokyo Production bikin. Coffee Talk karakter-karakter kita itu cuman kita jadi barista bikin kopi untuk karakter unik di depan kita gitu. Salah satunya tiba-tiba ada kuntilanak di dalam situ. Jadi ada elf, ada apa, tiba-tiba ada kunti, Mrs. K. Jadi again, ide datang manapun dan Indonesia punya abundance of ideas yang kita bisa ubah dan bisa olah. Itu aja. Semoga bisa menjawab. Oke. Ada lagi? Mungkin yang offline tadi ada yang mau nanya ya? Itu Boleh? 2 tadi. 2 ya, satunya mana? Oh ini, oke. Kakaknya dulu ya, silakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, maaf kalau misalnya agak kurang jelas. Kalau yang oh ya. Ini
boleh tanya kalau misalnya game kalau misalnya nih saya pengen bikin game, tapi saya pengennya pakai art